Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Gigi Manginar. Hari ini kita akan membahas topik tentang pengobatan gigi sendiri. Saya mengangkat topik ini karena di masa pandemi COVID-19 ini banyak dokter gigi yang tidak praktek, sehingga masyarakat enggan ke dokter gigi karena takut juga masalah COVID. Akhirnya mereka banyak yang mengalami sakit gigi dan mereka melakukan pengobatan gigi sendiri. Yang mau kita bahas pada hari ini adalah apakah pengobatan gigi sendiri itu benar? Apa yang masyarakat lakukan biasanya? Saya ambil satu contoh saja. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan seorang pasien yang datang dengan keluhan sakit gigi geraham atas. Menurut pasien sudah 3 hari tidak bisa tidur, makan juga tidak enak, stres. Begitu saya tensi, tekanan darahnya 170/100. Usianya masih 40-an. Dia bilang biasanya tekanan darah rendah. Tetapi karena sakit gigi ini, tekanan darah saya meningkat tinggi sampai 170. Nggak pernah seperti itu. Mungkin karena saya stres, dia bilang. Saya sudah makan obat penghilang rasa sakit, saya sudah makan antibiotik, tetapi sakit gigi saya ini nggak hilang-hilang, nggak berkurang juga. Saya makan anti sakit hanya beberapa saat saja, dia berkurang sedikit, setelah itu sakit lagi dan saya stres luar biasa. Apa yang mau saya sampaikan kepada para pendengar, bahwa banyak masyarakat melakukan pengobatan sendiri dengan cara yang salah. Ada juga pengobatan sendiri yang benar, tetapi itu untuk kasus-kasus yang ringan. Kalau kasus-kasus sudah sakit gigi dengan gusi atau pipi yang bernanah bengkak, pengobatan sendiri itu tidak masuk di akal. Atau sakit gigi yang sudah sakitnya luar biasa, terutama kalau masuk makanan, minuman panas atau air dingin, Anda makan obat apapun, penghilang rasa sakit apapun, itu tidak akan mengatasi masalah. Kenapa seperti itu? Karena dokter gigi tahu, saya tahu, dengan masalah kesehatan gigi seperti itu, pengobatan gigi sendiri itu tidak akan mengatasi masalah. Kenapa saya katakan tidak ada mengatasi masalah? Misalnya saja gigi Anda berlubang, ternyata sarafnya sudah terbuka dengan ada sisa makanan, zat asam yang timbul dari metabolisme bakteri. Zat asam itu kena ke saraf, itu sakitnya luar biasa. Orang bilang biasanya sampai kepala saya sakit, telinga saya berdengung. Itu karena zat asam itu mengenai saraf. Saya sebagai dokter gigi biasanya kalau seperti itu langsung saya anestesi, saya suntik, saya bius, pasien merasa langsung lega. Saya angkat sarafnya, saya kasih di sana obat, saya tutup, pasien pulang besoknya dia sudah baik-baik saja tanpa obat yang dimakan ataupun diminum. Sehingga pengobatan sendiri menggunakan obat anti sakit, antibiotika, itu tidak menjadi standar untuk sakit gigi seperti yang saya jelaskan tadi. Saya jarang sekali meresepkan obat anti sakit kah, antibiotik kah. Kalaupun saya resepkan obat, itu sifatnya sebagai obat jaga-jaga saja. Dan hampir semua pasien saya tidak mengonsumsi anti sakit dan antibiotik setelah mereka mengalami sakit gigi yang berkunjung ke saya, kecuali infeksinya sudah sistemik, sudah menyebabkan yang luar biasa, tubuhnya tidak mampu lagi untuk melawan infeksi sehingga kita harus bantuan antibiotika. Tapi saya ingin mengatakan bahwa pasien saya biasanya setelah dia sakit gigi seperti masalah yang tadi, gigi bengkak, gigi
sakit sekali kalau masuk makanan, itu saya tidak akan memakai obat. Saya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau sarafnya infeksi, angkat saja itu saraf. Setelah itu kasih tambalan sementara, itu yang sakit tidak akan ada lagi. Atau misalnya giginya bengkak, bernanah, kalau itu masih bersifat lokal saja di situ, tidak perlu antibiotik, bersihkan saja yang kotor itu, maka tidak akan perlu antibiotik dan segala macam. Jadi di masa pandemi ini bagaimana? Mau tidak mau memang kalau Anda mengalami sakit gigi seperti itu, konsultasi kepada dokter gigi keluarga Anda. Nanti dokter keluarga akan mengarahkan Anda kapan harus mengunjungi dokter gigi. Kalau saya pribadi, saya harus tahu masalahnya apa, apakah bisa dengan mengobati sendiri, atau harus ke dokter gigi. Hampir pasti masalah yang saya jelaskan tadi, saraf yang sudah terbuka, atau rahang yang sudah infeksi sehingga menyebabkan pernanahan, itu memang harus datang ke dokter gigi. Bagaimana dengan masa pandemi seperti sekarang? Dokter gigi kan banyak yang tutup, betul. Tetapi ada juga yang buka dengan peralatan yang memadai. Dokter gigi bisa menangani kasus-kasus darurat seperti itu. Kasus-kasus yang memang tidak bisa diobati dengan hanya meresepkan antibiotik anti sakit, itu harus mengunjungi dokter gigi. Tapi kan saya takut dengan COVID-19, betul, dokter giginya juga takut juga. Tetapi dengan APD yang memadai, nanti dokter giginya akan merawat Anda dengan standar operasional untuk penanganan kasus sakit gigi di masa pandemi. Itu kasus infeksi itu bisa ditangani sehingga pasien selamat, dokter giginya selamat, sakit gigi juga tertangani. Jadi yang mau saya sampaikan di masa pandemi ini, yang pertama sekali yang mau saya sampaikan adalah bagaimana supaya jangan sakit gigi di masa pandemi. Itu yang paling penting. Karena kalau Anda sudah sakit gigi selama pandemi ini, itu memang agak sedikit repot. Karena Anda harus mengunjungi dokter gigi. Karena dengan pengobatan sendiri itu biasanya tidak mempan. Bisa saja Anda makan penghilang rasa sakit, hanya beberapa menit harus makan lagi. Dan itu banyak efek sampingnya, banyak ruginya dengan mengobati sendiri. Sehingga apa yang harus dikerjakan kalau seperti itu, yang paling utama adalah jangan sampai sakit gigi dengan tahu memelihara, mencegah gigi berlubang. Di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana supaya terhindar dengan sakit gigi. Saya sudah jelaskan di video-video selanjutnya. Sekarang saya jelaskan bagaimana kalau sudah mengalami sakit gigi. Memang itu adalah situasi yang tidak kita inginkan, karena seharusnya di pencegahan, tapi mindset kita orang Indonesia biasanya tunggu sakit dulu. Kalau tidak sakit, dia tidak mengunjungi dokter gigi. Dan kalaupun sakit, jangan mengobati sendiri, konsultasi dengan dokter giginya apa yang harus dibuat. Dan hampir pasti kalau seperti kasus yang tadi, gigi bengkak, gusi bengkak, pipi bengkak, atau masuk makanan sakit, minuman sakit, itu hampir pasti mengunjungi dokter gigi. Biayanya mahal, tentu di masa pandemi akan lebih mahal dari biasanya. Kalau begitu, pesan yang mau saya sampaikan pada hari ini yang pertama adalah jangan sampai sakit gigi di masa pandemi seperti ini. Banyak yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah kalau Anda sampai sakit gigi, konsultasi dengan dokter giginya apa yang harus dilakukan. Kalau harus mengunjungi dokter gigi, percaya saja dokter giginya akan membuat yang terbaik untuk Anda, untuk keselamatan Anda, keselamatan dokter giginya dan semua stafnya. Saya pikir itu pesan yang mau saya sampaikan hari ini. Salam sehat dan sampai jumpa kembali.